Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membayarkan zakatnya, tidak membayarkan zakatnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Pada hari kiamat, hari akhirat, hari itu dipanaskan emas dan perak dan harta yang disimpan-simpannya, dipanaskan menjadi api neraka, lalu dibakar, digosokkan ke dahinya, ke lambungnya, ke punggungnya, kepada mereka. Lalu malaikat berkata, inilah harta yang kau simpan-simpan di dunia dahulu untuk dirimu yang tidak kamu bayarkan zakatnya, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, alhamdulillah para shaimin dan shaimat, pagi ini kita akan bicara tentang zakat. Para rukun Islam yang 5 itu, yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ini pernyataan keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku yakin, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang yang non muslim kalau mau masuk Islam, dia harus membaca 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat adalah pintu gerbang untuk memasuki Islam. Kita, kapan kita baca 2 kalimat syahadat? Karena bapak kita Muslim, ibu kita Muslimah,
kita sudah langsung Islam. Mungkin waktu lahir dahulu sudah diazankan dan diqomatkan. Rukun Islam kedua adalah sholat. Rukun Islam ini oleh ulama dibagi 3, Bapak Ibu. Yang pertama ibadah, namanya ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ini apa? Ibadah yang memerlukan badan yang sehat, badan yang kuat. Apa itu? Sholat, puasa. Sholat dan puasa ini namanya ibadah badaniyah. Perlu badan yang sehat, badan yang kuat. Yang kedua namanya ibadah maliyah. Ibadah dalam bentuk harta. Ibadah dalam bentuk harta ini ada zakat, ada wakaf, ada infak, ada sedekah dan lain-lainnya. Jadi ibadah badaniyah perlu badan yang sehat dan kuat. Ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta. Kemudian yang ketiga, ibadah badaniyah maliyah. Ibadah yang perlu badan sehat dan kuat, juga perlu harta yang banyak. Apa itu? Yaitu haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu ibadah badaniyah, perlu badan sehat. Karena kita akan tawaf, akan sa'i, akan melontar jumroh, perlu badan yang sehat. Juga perlu uang yang banyak, karena untuk pergi haji dan pergi umroh harus ada uang banyak. Sekarang kabarnya orang sudah mulai umroh, ya untuk 15 hari biayanya 39 juta di bulan Ramadan. Baik, ada ibadah badaniyah, ibadah perlu badan yang sehat. Ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta. Yang ketiga, ibadah badaniyah maliyah, ibadah yang perlu badan sehat dan uang yang banyak. Kaji kita sekarang tentang zakat. Dalam Quran, kata zakat ini selalu digandengkan dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Bayarkan, tunaikanlah sholat, bayarkanlah zakat. Alladzina yuqimuna sholat wa yu'tuna zakat. Orang-orang yang menegakkan sholat dan membayarkan zakat. 30 kali kata zakat digandengkan dengan sholat. Itu apa artinya? Artinya zakat itu sama pentingnya dengan sholat. Karena sebagian umat Islam, kalau syahadat, yes. Sholat, yes. Puasa, yes. Tapi zakat, no. Karena zakat keluar piti. Awak inginnya piti masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu, baik. Di dalam ayat ini orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ya. Sekarang orang menyimpan ini, kalau menyimpan uang itu ada inflasinya. Uang itu ada inflasinya. Nilai nominalnya uang 100.000 rupiah itu tahun 2000 bisa beli pisang goreng satu karung mungkin. Tapi sekarang di tahun 2022 uang 100.000 bisa beli pisang goreng hanya satu plastik asoy. Nominalnya tetap 100, tapi daya belinya berkurang. Maka orang banyak menyimpan dalam bentuk emas. Karena harga emas relatif stabil, apalagi emas sekarang naik. Juga menyimpan dalam bentuk tanah. Tanah itu makin lama harganya makin mahal. Maka orang-orang yang menyimpan emas dan perak, lalu mereka tidak membayarkan zakatnya, nanti di akhirat emas dan perak yang disimpan-simpannya itu menjadi bara neraka, digosokkan oleh malaikat ke keningnya, ke dadanya, ke punggungnya, ke seluruh tubuhnya,
sambil malaikat berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang dulu kau simpan-simpan yang tidak kau bayarkan zakatnya. Baik Bapak Ibu, syarat wajib zakat pertama muslim. Orang Kristen dia tidak wajib zakat, tapi mereka dipotong 10% untuk gereja. Dipotong pendapatannya 10% untuk gereja. Kalau kita zakat tidak 10%, hanya 2,5%. Hanya 2,5%. Pertama muslim, kedua punya harta senisab. Berapa itu nisabnya? Nabi menyebutnya bukan dengan gram, tapi menyebutnya dengan dinar. Jadi dinar itu uang emas. Nisabnya itu 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Jadi kalau 20 dinar, 20 dikali 4,25 sama dengan 85 gram. Jadi kalau kita sudah punya harta senilai 85 gram, kita muslim sudah punya harta senilai 85 gram, sudah berlalu 1 tahun mengendap, tidak diambil-ambil, disimpan. Kemudian milik kita semua, milik yang sempurna, dan dari penghasilan yang halal, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa harga emas sekarang Bapak Ibu? Ini ibu-ibu yang suka beli emas. Taruhlah katanya saameh kini kok 2 juta berapa? 2.200.000. Saameh kok 2.200.000. Saameh itu 2,5 gram. 1 gram berapa? 800.000 ya. Oke lah, kita bulatkan saja. 1 gram itu 1 juta. 1 gram 1 juta. Jadi berapa batasnya kita kena zakat? 85 gram berarti 85 juta. Kalau kita sudah punya uang 85 juta tersimpan tidak dipakai-pakai, itu tandanya kita orang kaya. Maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 1 juta hanya 25.000 rupiah. Ini Bapak Ibu. Jadi kemudian syaratnya apa? Hartanya produktif. Apa itu produktif? Bernilai tambah. Kalau Bapak Ibu beli mobil Pajero 500 juta, tidak ada zakatnya, tapi ada pajaknya. Kalau pajak ada, kalau zakat tidak ada. Beli mobil Pajero 500 juta, atau mobil berapa? 600? 7. Mobil Pajero 700 juta, tidak ada zakatnya. Tapi kalau mobil ini direntalkan, produktif, menghasilkan, maka di sana ada zakatnya. Dihitung berapa pendapatan sewa rental 1 tahun, dikurangi biaya operasional. Kalau nilainya senilai 85 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bapak Ibu beli rumah 1 M, 1 miliar, tak ada zakatnya, tapi pajaknya ada. Tapi kalau rumah ini dijadikan rumah sewa, kos untuk mahasiswa atau ruko disewakan, itu namanya produktif. Kalau produktif, maka dihitung pendapatannya setahun berapa, dikurangi biaya operasional. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rumah kos itu jangan dibiarkan tidak dibayar zakatnya. Dihitung ya. Juga yang merentalkan mobil ya. Ada yang merentalkan mobil Alphard, Fortuner. Kalau menteri datang, maka dipakai mobilnya, dirental ya. Jadi Bapak Ibu, kemudian zakat harta, ini zakat harta. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, Allah punya cara sendiri untuk menghabiskan uang kita. Ya, mungkin kebakaran,
mungkin sakit-sakitan, mungkin dicil orang dan sebagainya. Maka harta ini harusnya berputar agar dinikmati oleh orang banyak. Tapi kalau harta ini kita simpan, di dalamnya ada kewajiban sosial, harus dibayarkan zakatnya. Kalau kita tidak cukup senisab, tidak cukup punya uang 85 gram emas, tidak wajib zakat, kita bersedekah saja. Ada infak. Kalau infak itu untuk keperluan operasional. Di masjid ini ada infak. Untuk apa itu infak? Untuk bayar listrik, ya, membayar cleaning service, membayar satpam, menggaji imam, khatib, memberi honor ustaz, itu namanya infak. Kalau di keluarga namanya nafkah. Suami wajib memberikan nafkah pada istrinya, pada anak-anaknya, untuk operasional hidup di rumah tangga. Kalau sedekah ini bisa dalam bentuk harta, bisa juga tidak dalam bentuk harta. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Jadi bertemu dengan orang ramah tamah, assalamualaikum, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sedekah. Mencampakkan duri, bukan duri saja, mencampakkan segala yang menghambat dari jalan, sedekah. Makanya kalau bapak-bapak punya mobil, sudah jelas itu jalan sempit, jangan diparkir di situ. Orang macet gara-gara mobil kita, itu namanya meletakkan duri. Ya, maka jangan membuat orang macet. Termasuk tunggul, ya, pasang tenda. Ya, orang mau barale seminggu lagi, tapi tendanya sudah dipasang sekarang, jalan sudah ditutup. Akhirnya orang itu namanya membuat jalan macet, meletakkan duri. Akhirnya dikutuk orang, kurang ajar orang. Kami macet di karena itu. Akhirnya keluarganya tidak sakinah, mawaddah warahmah, karena banyak dikutuk orang. Boleh pasang tenda boleh, tapi jangan lama-lama. Sedekah. Kata Nabi, kalau orang miskin sedekahnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak berpiti itu sedekahnya berzikir. Bahkan kata Nabi, hubungan suami istri adalah sedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok hubungan suami istri sedekah? Bukankah dia memenuhi kebutuhan biologisnya? Apa kata Nabi? Ara'aita in kana wadu'aha fi haram akana alaihi wizrun. Bagaimana kalau dia melakukan hubungan seksnya itu bukan pada istrinya, bukan pada suaminya, pada pacarnya, pada teman sekantor? Berdosa enggak? Berdosa. Sekarang dia memenuhi kebutuhan biologis pada istrinya, pada suaminya, dunia dapat, pahala pun dapat. Sedekah. Baik, itu zakat harta. Zakat harta. Karena Bapak Ibu nanti di akhirat, kalau harta ini pertanyaannya dua. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Yang ditanya nanti pertama, umurmu kemana kamu habiskan? Berapa umur? 80 ya Allah. Untuk apa saja? Untuk main domino, memancing. Boleh main domino, boleh mancing, tapi jangan terlalu lama, karena umur ditanya. Yang kedua apa ditanya? Masa mudamu kemana kamu habiskan? Yang ketiga, hartamu dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan. Kadang-kadang dapatnya dari yang halal, dibelanjakan untuk yang haram, beli narkoba. Kadang-kadang dapatnya dari yang haram, uang korupsi dipakai untuk pergi haji. Uang korupsi dipakai buat menyumbang ke pesantren. Jadi Bapak Ibu, baik sekarang, jadi zakat itu ada zakat harta. Ini zakat penghasilan. Kalau pegawai negeri dapat gaji 1 bulan 5 juta. 5 juta kali 12, 60.
belum wajib zakat karena tadi nisabnya berapa? 85 juta. Gajinya 5 juta ditambah sertifikasi 3 juta jadi 8 juta. 8 juta kali 12 berapa? 96. Sudah kena zakatnya. Jadi kalau sejuta itu hanya 25.000. Misalnya gaji saya 8 juta, itu zakatnya sebulan hanya 200.000. Kalau setahun 200 dikali 12 2.400.000. Dikasihlah kepada orang-orang atau kepada Basnas. Baik, sekarang kita masuk. Kalau zakat harta khusus untuk orang kaya. Apa tanda orang kaya? Punya harta 85 gram emas. Itu orang kaya ya. Kalau kita tidak punya harta 85 gram emas, kita orang miskin namanya. Yang kedua namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini bukan kepada orang kaya, kepada setiap individu. Kenapa disebut zakat fitrah? Zakat yang dibayar dalam rangka Idul Fitri. Zakat yang dibayar dalam rangka Idul Fitri diwajibkan pada perkepala. Suaminya, istrinya, anaknya. Kalau istrinya sedang hamil, janin, ada janin dalam perutnya, itu tidak dibayarkan zakat fitrahnya, belum keluar ya. Kalau sudah keluar baru dibayarkan zakat fitrahnya. Nabi mau kapan wajibnya zakat fitrah? Terbenam matahari di akhir Ramadan. Jadi kalau besok ini lebarannya tanggal 2 Mei ya, tanggal 1 Mei malam takbiran itu, di situ mulai wajibnya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia sebelum takbiran, misalnya maghrib jam 6.30, lalu ada yang meninggal jam 5 sore, itu tidak wajib zakat fitrah. Karena zakat fitrah wajibnya waktu terbenam matahari di akhir Ramadan. Akhir Ramadan masuk Idul Fitri. Ya. Tapi kalau ada yang lahir pada malam takbir tadi, lahir anaknya, maka itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Sekarang zakat fitrah kata Nabi yang paling afdal dibayar di pagi hari ketika orang mau pergi sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri jam 8 pagi-pagi dibayar zakat fitrah. Itu yang paling afdal. Tapi ini tidak bisa diamalkan Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa diamalkan? Tidak tercapai tujuan, namanya maqasid syariah. Kalau kita bayar zakat fitrah pagi-pagi ketika orang mau sholat Idul Fitri, kapan orang miskin mau beli katupe, beli sepatu, beli baju? Pagi-pagi toko tutup seluruhnya. Ya. Itu makanya maqasidnya supaya tujuannya apa? Tujuannya zakat fitrah membahagiakan orang miskin di hari Idul Fitri. Maka ulama bilang zakat fitrah dibayar 2 hari sebelum hari raya. 2 hari sebelum hari raya supaya ada waktu buat orang miskin beli sepatu, beli baju, beli katupe, beli kue rayo. Ya. Lalu kalau sudah salat Idul Fitri baru dibayar, tidak sah. Itu hanya sedekah biasa saja. Sekarang dengan apa kita bayar zakat fitrah? Ini Bapak Ibu, kalau mau puasa, mau lebaran ini biasanya di media sosial ada ustaz-ustaz juga tulisan-tulisan tidak sah bayar zakat fitrah dengan uang. Harus dengan makanan katanya ya. Ini mari kita lihat Bapak Ibu. Hadisnya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an minat tamar atau sa'an minal bur ala kulli muslimin hu abdin hurrin ya zakar wa unsa. Nabi mewajibkan kita bayar zakat fitrah dengan satu gantang, satu sok itu ukuran di Arab kita sama dengan 3/4 liter atau 2,5 kilogram. Apa kata Nabi? Bayarnya dengan kurma atau gandum. Jadi kalau mau ikut sunnah Nabi, bayarlah zakat fitrah dengan kurma atau gandum. Beli kurma
beli gandum kasih orang miskin doang. Ini namanya nyunnah, namanya sesuai dengan sunnah. Tidak ada dalam hadis itu beras, tidak ada. Coba silakan, coba tunjukkan mana hadis zakat fitrah yang menunjukkan beras, tidak ada. Nabi menyebutnya apa? Gandum, kurma, kismis, kurma kering, tidak ada beras. Jadi kalau mau ikut sunnah Nabi, saya nyunnah ini, bayar zakat fitrah dengan gandum. Belilah gandum di Indonesia ini. Di mana orang jual gandum, Pak? Atau beli kurma, kasih kurma itu pada orang miskin. Coba senang tidak, wahai orang miskin? Apakah kau senang kalau aku kasih zakat fitrah itu gandum atau kurma? Karena saya ini nyunnah mengikuti sunnah Nabi. Lalu dari hadis itu yang Nabi menyebut beras, Nabi tidak menyebut beras, gandum dan kurma. Para ulama, Imam Syafi'i berijtihad, bertanya, mengapa Nabi mewajibkan zakat fitrah dengan gandum dan kurma? Dicari ilatnya, alasannya, didapatlah alasannya apa? Karena itu makanan pokok di Arab. Jadi istilah makanan pokok tidak ada dalam hadis itu. Tidak ada. Makanan pokok itu hasil ijtihad. Kalau makanan pokok maka bisa diperluas, tidak hanya gandum dan kurma. Di Indonesia makanan pokok apa? Beras. Ya, kalau di Madura jagung. Ya. Mungkin di Kalimantan apa? Sagu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang harus dengan beras, beras pun tidak ada dalam hadis itu. Tidak ada beras dalam hadis itu. Ya. Beras itu hasil ijtihad karena dapat alasan apa? Makanan pokok. Lalu Bapak Ibu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga Imam Abu Hanifah dan beberapa imam lainnya boleh dibayar zakat fitrah dengan nilainya, dengan uang seharga berasnya itu. Ya, kalau dengan uang lebih apa? Lebih bermanfaat bagi orang miskin, lebih maslahat. Ya, dengan uang dia bisa beli sepatu, beli baju, beli kue rayo, beli ketupat, ya. Tapi kalau dengan beras, nyo dapat bareh sakarong, nyo kembali ketupat, beli sepatu, tentu barehnya jual lo. Jadi apa akhirnya? Kalau mau ikut sunnah Nabi, bayarlah zakat fitrah dengan gandum dan kurma. Itu baru nyunnah namanya. Tapi kalau tidak, boleh dengan beras, karena makanan pokok. Boleh dengan uang, karena uang lebih maslahat, lebih berguna bagi orang miskin. Apa kata Nabi? Tujuan zakat fitrah apa? Ugnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Senangkan orang miskin di hari raya agar dia tidak keliling-keliling minta-minta. Coba tanya sama orang miskin, wahai orang miskin, kamu mau gandum atau kurma? Kalau mau gandum kurma, bayar zakat fitrah dengan gandum dan kurma. Kamu mau beras atau apa? Kalau mau beras, kasih dengan beras. Tapi kalau jauh piti, tapi kebanyakan orang miskin, jangankan orang miskin, awak pun suku piti. Tidak, namanya awak apa? Supi. Apa supi? Suku piti. Awak kok satunya supi, suku piti. Jadi orang miskin lebih suku piti. Kalau ada pitinya bisa beli baju, beli sepatu, beli kue rayo, ya, supaya mereka tidak keliling-keliling di hari raya. Walaupun sebagian orang miskin lah dapat piti masih keliling-keliling juga. Itu keliling-keliling itu hobi. Kadang-kadang apa? Nambah. Yang tambahan. Baik, Bapak Ibu, demikian ada zakat harta, ada zakat. Kalau zakat harta untuk orang kaya yang punya harta 85 gram emas. Kalau zakat fitrah per kepala. Per kepala. Jadi boleh dibayar dengan kurma dan gandum, boleh dibayar dengan beras, boleh dibayar dengan uang. Semuanya sah. Karena tujuannya apa? Menyenangkan orang miskin agar dia senang di hari raya. Ya, demikian saja. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada faedahnya. Jangan lupa, karena besok kita meninggal dunia, harta tadi tidak dibawa. Waktu kita baru lahir tidak bawa harta.
Kita baru lahir, dimandikan oleh bidan, diazankan, dikomatkan oleh orang tuanya, dibungkus dengan kain putih, namanya kain badung, kain bedong, atau orang Jakarta kain bedong, kain badung. Tidak bawa apa-apa, bapak-bapak nggak bawa pajero dulu, nggak bawa, ibu-ibu nggak bawa amil. Kita lahir ke dunia modal dengkul, kata orang Jakarta apa? Modal dengkul. Cuma Allah kasih, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah kasih kamu pendengaran, akal, hati, penglihatan. Gunakanlah ini. Dari mana kamu dahulu, sekarang di mana, besok mau kemana. Lama-lama yang laki-laki besar dapat istri, yang perempuan besar dapat suami, dapat istri, dapat suami, dapat anak, dapat jabatan, dapat ruko, dapat deposito, dapat oto, dapat pajero. Kaya semua. Kita kaya sekarang, besok meninggal dunia tidak diazankan. Ini ada pula orang azan di kuburan ya. Jenazah mau dimasukkan, azan di kuburan. Ya, ada kan? Tapi di Sumatera Barat tidak ada. Orang meninggal itu tidak diazankan, tidak dikubur, tidak dikomatkan, tapi dimandikan dan disolatkan, dibungkus lagi dengan kain putih. Namanya kain kafan. Harta yang kita simpan-simpan tinggal kadang-kadang diperebutkan oleh anak. Bacakak anak memperebutkan harta warisan. Jadi kita hidup antara dua kain putih, Bapak Ibu. Kain putih, kain badung waktu baru lahir, kain putih, kain kafan waktu meninggal dunia. Kalau Bapak Ibu pergi umroh, kita pakai pakaian ihram apa? Yang putih. Makanya baju yang disukai Nabi, baju yang berwarna putih. Ya, jadi beruntung Bapak Ibu yang suka pakai baju putih, karena itu baju yang disukai oleh Nabi. Tapi kalau saya pakai baju batik, yang pula dibilang bid'ah. Nabi tak pernah pakai baju batik. Nabi tidak pernah melakukan baju batik. Tidak, ini tidak bid'ah ini ya. Karena ini kalau pakaian itu yang penting menutup aurat. Modelnya boleh, mau model Pakistan bajunya, mau model orang Afrika boleh, mau model orang Malaysia. Ya, yang penting menutup aurat, tidak sempit, tidak transparan. Demikian saja Bapak Ibu. Mari kita yang punya harta keluarkanlah zakatnya, karena Allah menitipkan harta pada kita. Banyak orang miskin Bapak Ibu, diambil botol-botol bekas, didorong-dorongnya gerobak, orang lagae didorong-dorong gerobak. Ya, sementara kita punya mobil mewah. Nih coba di Masjid Raya ini banyak mobil mewah, sudah kaya, taat lagi, hebat itu. Ya, tolong yang punya lebih, yang diberi uang lebih, tolong kasih kepada orang yang kurang. Allah membagikan rezeki tidak sama Bapak Ibu. Ada dokter spesialis, satu malam ibu-ibu hamil itu sampai 30 orang. Di kaca-kaca para ibu hamil itu bayar 200.000. Dokter tuh hebat, susah cari ilmu dokter itu. 200.000 satu orang, ada 30 orang ibu hamil di Pariso. Berapa itu? 6 juta semalam. Semalam 6 juta. Ya, itu baru semalam. Coba lihat tukang kue putu, asal tukang kue putu keliling-keliling, ya, dipikulnya air itu, kadang-kadang pakai sepeda ya. Apakah tukang kue putu dapat tuh 6 juta semalam? Dapat 6 juta. Tolong yang dikasih rezeki lebih, tolong dong. Sebagian saja hanya 2,5%. Demikian saja. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Selamat ini hari-hari terbaik Bapak Ibu ya. Banyak hari berbilang hari, tidak semulia hari Jumat. Ini hari Jumat ini. Banyak nabi berbilang nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Banyak bulan berbilang bulan, tidak semulia bulan Ramadan. Ini hari terbaik. Ya, nabi kita nabi terbaik, dan bulan ini bulan terbaik. Mudah-mudahan kita jadi orang baik dan bisa meninggal dunia dalam keadaan baik. Husnul Fatimah. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul dengan orang-orang soleh
di surga Jannatul Naim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.